Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami bersama sahabat Matematika Channel hadir untuk Anda dalam rangka menyajikan pembelajaran matematika yang berkualitas karena sajiannya dibahas secara tuntas dan jelas. Yang pada episode kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru, yaitu bentuk aljabar. Materi ini perlu kita bahas secara tersendiri dikarenakan bentuk aljabar ini menjadi materi prasyarat untuk memasuki pembahasan materi persamaan linier satu variabel. Tanpa kita menguasai dasar-dasar dari bentuk aljabar, maka kita akan mengalami banyak kesulitan dan kendala ketika kita belajar persamaan linier satu variabel. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada episode yang pertama ini adalah yang pertama, pengertian dari bentuk aljabar, yang kedua, unsur-unsur bentuk aljabar, dan yang ketiga, suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar. Karena itu, siapkan hati Anda, tanamkan sugesti positif bahwa dengan belajar bersungguh-sungguh dan doa yang tulus, insya Allah pasti bisa. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan Anda komen, like, share, dan juga jika belum, tekan tombol loncengnya dan subscribe. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasan bentuk aljabar episode yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran bentuk aljabar, materi prasyarat pembahasan persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Matematika SMP kelas 7. 1. Pengertian bentuk aljabar. Untuk memahami apa itu bentuk aljabar, perhatikan ilustrasi berikut. 1. Harga sebuah buku 2 kali harga penggaris. Jika diketahui harga penggaris Rp1.500, maka harga buku Rp3.000. Jika dimisalkan harga penggaris adalah P, maka harga buku adalah 2P karena 2 kalinya. 2. Panjang matras 50 cm lebih dari lebarnya. Jika diketahui lebar matras 150 cm, maka panjang matras adalah 200 cm. Dari 150 cm ditambah 50 cm. Jika dimisalkan lebar matras X cm, maka panjang matras adalah X ditambah 50 cm. Bentuk yang menyatakan bilangan sebagai P, 2P, X, dan X ditambah 50, ini disebut bentuk aljabar. Jadi, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang di dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Huruf-huruf itu disebut variabel atau peubah. Perhatikan contoh-contoh berikut. A. Contoh bentuk aljabar suku tunggal.
2X, dan negatif 3P. Masing-masing adalah bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku. B. Contoh bentuk aljabar suku 2. 4Y ditambah 5 dan 2X kuadrat dikurangi 3X. Bentuk pertama dan bentuk kedua ini masing-masing terdiri dari dua suku. C. Contoh bentuk aljabar suku 3. Negatif 5A ditambah 3B dikurangi 3 terdiri dari 3 suku, dan E kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 juga terdiri dari 3 suku. Nah, selanjutnya sebagai catatan, bentuk aljabar yang dibentuk oleh lebih dari 2 suku disebut bentuk aljabar suku banyak atau polinom, yaitu mulai dari suku 3, suku 4, suku 5, dan seterusnya adalah bentuk-bentuk aljabar suku banyak atau polinom. Kita lanjutkan. 2. Unsur-unsur bentuk aljabar. 1. Variabel. Perhatikan bentuk aljabar 5X dikurangi 6Y ditambah Z ditambah 9. Huruf X, huruf Y, dan huruf Z disebut variabel atau peubah. Pengertian variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan pasti. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Salah satu dari huruf-huruf abjad ini bisa kita jadikan sebagai variabel untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara pasti, yang disebut variabel atau peubah. 2. Konstanta. Konstan artinya tetap. Bentuk aljabar 5X dikurangi 6Y ditambah Z ditambah 9. Bilangan 9 disebut konstanta dari bentuk aljabar 5X dikurangi 6Y ditambah Z ditambah 9. Nilainya sudah pasti, yaitu 9. Nah, dari sini pengertian konstanta. Konstanta adalah suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan yang sudah pasti nilainya, dan suku itu tidak memuat variabel. Dia berupa bilangan yang sudah pasti dan berdiri sendiri sebagai suku bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Contohnya di sini adalah 9. Ini berdiri sendiri sebagai suku bentuk aljabar dan dia tidak memuat variabel. 3. Koefisien. Kembali pada bentuk aljabar 5X dikurangi 6Y ditambah Z ditambah 9. Bilangan 5 yang dia melekat di depan variabel X disebut koefisien dari variabel X. Kemudian bilangan negatif 6, yang mana negatif 6 melekat di depan variabel Y, dia adalah koefisien dari variabel Y.
Kemudian di sini plus Z. Di depan variabel Z tidak ada bilangan apa-apa. Ketika ada suatu variabel yang di depannya tidak ada bilangan, itu artinya dia berkoefisien 1. Maka dalam hal ini koefisien dari Z adalah 1. Nah, ini terkait koefisien bentuk aljabar. Sehingga kita dapatkan pengertian koefisien adalah faktor konstanta, artinya suatu bilangan yang sudah pasti dari suku bervariabel pada bentuk aljabar. Jadi bilangan yang sudah pasti pada suku yang memuat variabel. Sehingga dengan kata lain, koefisien itu merupakan konstanta yang melekat di depan variabel. Contohnya 5 melekat di depan variabel X, negatif 6 melekat di depan variabel Y, 1 yang tidak ditulis melekat di depan variabel Z. Baik, kita lanjutkan. 3. Suku-suku sejenis bentuk aljabar. Untuk memahami suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar, perhatikan. 1. Bentuk aljabar 5X dikurangi 6Y dikurangi 9X ditambah 2Z. Suku-suku yang sejenis adalah yang pertama 5X dan negatif 9X. Perhatikan di sini 5X dan negatif 9X. Kelompok suku sejenis yang kedua adalah negatif 6Y dan 2Y. Perhatikan di sini. Ini suku yang kedua negatif 6Y dan suku yang keempat positif 2Y. Contoh 2. Bentuk aljabar 3P kuadrat dikurangi 2P plus 5P kuadrat dikurangi 7P. Suku-suku sejenis adalah kelompok yang pertama 3P kuadrat dan 5P kuadrat. Variabelnya sama-sama P dan berpangkat 2. Kelompok yang kedua, suku yang sejenis adalah negatif 2P dan negatif 7P. Perhatikan di sini, negatif 2P dan negatif 7P. Variabelnya sama-sama P dan berpangkat 1. Tidak ditulis pangkat itu artinya 1. 3. Bentuk aljabar negatif 2E kuadrat dikurangi 8 ditambah 3E kuadrat ditambah 5. Suku-suku yang sejenis adalah kelompok yang pertama negatif 2E kuadrat dan 3E kuadrat. Perhatikan suku pertama dan suku ketiga sama-sama bervariabel X dan variabelnya berpangkat 2. Kelompok yang kedua adalah negatif 8 dan 5. Perhatikan suku kedua dan suku keempat sesama konstanta. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan pengertian suku sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel sama dengan pangkat variabel sama. Kembali perhatikan contoh 1. 5X dan negatif 9X sama-sama memuat variabel X dan variabelnya berpangkat 1. Kelompok suku sejenis yang kedua adalah negatif 6Y dan 2Y. Juga mempunyai variabel yang sama yaitu Y dan pangkat variabelnya juga sama yaitu 1. Contoh yang kedua, 3P kuadrat dan 5P kuadrat sama-sama bervariabel P dan pangkatnya sama-sama 2. Kemudian kelompok yang kedua, negatif 2P dan negatif 7P, variabelnya sama-sama P dan berpangkat 1. Memuat variabel sama dengan pangkat variabel sama. Contoh 3, negatif 2E kuadrat dan 3E kuadrat sama-sama bervariabel X dengan pangkat variabel 2.
Sedangkan negatif 8 dan 5 adalah sesama konstanta. Sehingga kita berikan catatan, sesama konstanta juga merupakan suku yang sejenis. Tidak hanya suku-suku yang memuat variabel sama dengan pangkat variabel sama saja, tetapi konstanta yang tidak memuat variabel, tetapi sesama konstanta, yaitu suku yang berupa bilangan yang sudah pasti dan tidak memuat variabel, juga merupakan suku yang sejenis. Oke, untuk sementara sampai di sini perjumpaan kita dan apa yang bisa kita sajikan. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya yang kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan dari suku-suku sejenis bentuk aljabar serta operasi perkalian dan pembagian. Karena itu merupakan inti dari pembahasan materi bentuk aljabar yang akan menjadi prasyarat dari pembahasan materi persamaan linear satu variabel pada bab selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.